Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Ainun. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, suatu hari hidupmu begitu nyaman. Karier cemerlang, keluarga bahagia, semua berjalan sempurna. Tapi dalam sekejap, semuanya hancur. Kamu dituduh melakukan kejahatan yang tidak pernah kamu lakukan. Orang-orang mulai menjauh, bahkan mereka yang dulu mengagumimu kini memandangmu dengan penuh kebencian. Itulah yang dialami Arya dalam kisah kita kali ini. Tapi apakah Arya menyerah begitu saja? Tidak. Ia berjuang menghadapi fitnah, bahkan sampai diancam oleh orang-orang yang tidak ingin kebenaran terungkap. Lalu, bagaimana akhirnya? Apakah Arya bisa mendapatkan kembali kehormatannya? Ataukah ia harus menerima nasib sebagai korban kejahatan yang tak terlihat? Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis. Karena kita akan mengupas kisah penuh intrik, pengkhianatan, dan perjuangan mencari keadilan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Bagikan video ini jika menurut kalian kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang. Langsung aja kita mulai kisahnya. Pagi selalu menjadi momen paling hangat di rumah Arya. Matahari yang perlahan merayap naik mengintip dari sela-sela jendela, menebarkan sinarnya ke ruang makan. Aroma kopi yang baru diseduh bercampur dengan wangi roti panggang, memenuhi udara dengan kehangatan yang khas. Arya duduk di kursinya dengan santai, sebuah ponsel di tangannya. Seperti biasa, ia memeriksa email pekerjaan sebelum benar-benar memulai hari. Sejak dulu, Arya adalah sosok yang disiplin. Ia bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan ternama. Posisi yang telah ia bangun dengan kerja keras selama bertahun-tahun. Dengan pekerjaannya yang mapan, Arya mampu memberikan kehidupan yang nyaman bagi keluarganya. Di sudut lain, Rina, istrinya, sibuk menyiapkan sarapan. Wanita itu memiliki senyum yang selalu menghadirkan ketenangan. Sejak memutuskan menjadi ibu rumah tangga, ia mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk keluarga kecil mereka. Meskipun sibuk mengurus rumah, Rina tak pernah mengeluh. Baginya, melihat Arya dan Dito bahagia adalah kebahagiaan terbesar. "Bunda, lihat aku jadi pesawat," seru Dito, anak sematawayang mereka sambil berlarian di sekitar meja makan. Bocah berusia 7 tahun itu memiliki energi yang seolah tak ada habisnya. Setiap pagi selalu ada alasan baginya untuk berlari-lari di dalam rumah, entah sebagai pahlawan super, pembalap, atau seperti pagi ini sebagai pesawat yang sedang terbang di angkasa. Rina menoleh dan menghela napas kecil sambil tersenyum. "Dito nak, jangan lari-lari terus. Nanti kejedot loh." Alih-alih berhenti, Dito justru semakin bersemangat, membentangkan tangannya lebih lebar. "Pesawat nggak boleh berhenti di tengah jalan, Bunda." Arya akhirnya meletakkan ponselnya dan menatap putranya. "Kalau pesawat, harus tahu kapan mendarat. Ayo, waktunya isi bahan bakar sebelum kehabisan tenaga." Dito langsung berhenti dan tertawa kecil. "Iya, Kapten Ayah," katanya sambil duduk di kursinya. Rina tertawa kecil melihat interaksi mereka, lalu menuangkan susu ke dalam gelas Dito sebelum duduk di sebelahnya. "Hari ini pulang jam berapa?" tanyanya kepada Arya. Pria itu menghela napas ringan dan menyandarkan tubuhnya di kursi. "Harusnya sih jam 6, tapi ada rapat sore ini, jadi mungkin agak telat." Rina mengangguk paham. "Baiklah, jangan lupa makan malam ya." Arya tersenyum kecil. "Iya, tenang saja." Dito yang sedari tadi sibuk dengan rotinya tiba-tiba mengangkat wajahnya dengan antusias. "Ayah, besok bisa antar aku ke sekolah nggak? Ada acara di kelas." Arya terdiam sejenak. Sekilas, ia melirik ponselnya yang tergeletak di meja. Lalu kembali menatap putranya yang menanti jawaban dengan penuh harapan. "Besok?" Arya menghela napas kecil. "Ayah coba atur jadwal ya." Rina yang duduk di samping Dito hanya tersenyum tipis. Ia tahu betapa Dito selalu ingin lebih banyak waktu bersama ayahnya.
Dito pasti senang kalau ayah datang, ucap Rina pelan. Arya menatap putranya. Ada sebersit perasaan bersalah di dalam dirinya. Ia tahu sejak kesibukannya semakin meningkat, waktu bersama Dito jadi jauh berkurang. Pria itu mengusap kepala anaknya dengan lembut. Ayah usahakan ya. Dito tersenyum lebar. Janji ya. Arya tertawa kecil. Iya, kalau bisa, ayah pasti datang. Mereka bertiga menikmati sarapan dengan penuh kehangatan. Di rumah ini hidup terasa begitu damai dan sempurna. Namun mereka tidak pernah tahu bahwa kehidupan yang nyaman ini akan segera diuji. Badai yang tak terduga sedang mendekat, mengintai dalam diam, siap mengguncang ketenangan yang selama ini mereka jaga. Pagi itu, Arya duduk di kursinya, mencoba fokus pada pekerjaannya, tetapi pikirannya terus berputar pada email yang ia terima semalam dari tim audit internal. Ditemukan adanya transaksi tidak wajar pada laporan keuangan kuartal terakhir. Diharapkan kehadiran Anda dalam rapat investigasi pukul 10.00 WIB. Bibirnya mengerucut, jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja dengan gelisah. Seumur hidupnya ia tak pernah bermain-main dengan uang perusahaan. Sejak pertama kali menapaki karier di dunia keuangan, integritas adalah hal yang selalu ia pegang teguh. Lalu, bagaimana mungkin ada transaksi mencurigakan di departemennya? Ia membuka laptopnya, masuk ke sistem keuangan perusahaan, dan mulai menelusuri laporan-laporan terbaru. Angka-angka tertera di layar, rapi dalam tabel, tetapi tak ada satupun yang tampak aneh setidaknya. Sejauh yang ia ingat, tapi kegelisahannya tak hilang. Ada sesuatu yang tidak beres. Ketika jam di sudut layar menunjukkan pukul 9.50, Arya menghela napas panjang. Dengan langkah mantap, meskipun ada kegelisahan yang terus menghantuinya, ia menuju ruang rapat. Begitu Arya memasuki ruang rapat, suasana dingin langsung menyergapnya. Tim audit sudah berkumpul. Beberapa wajah yang biasa terlihat ramah kini menatapnya dengan penuh keseriusan. Di ujung meja duduk Faris, kepala tim audit yang dikenal ketat dan tanpa kompromi. Arya, silakan duduk, ujar Faris sambil melirik jam tangannya, memastikan bahwa Arya datang tepat waktu. Arya menarik napas dan duduk. Tangannya ia lipat di atas meja, berusaha menunjukkan bahwa ia siap menghadapi situasi ini dengan kepala dingin. Faris membuka sebuah map tebal dan menggeser beberapa lembar dokumen ke hadapan Arya. Kami menemukan adanya transaksi mencurigakan di laporan keuangan departemen Anda. Totalnya hampir 5 miliar rupiah. Arya mengerutkan kening. 5 miliar. Ulangnya memastikan ia tidak salah dengar. Faris mengangguk. Ya, beberapa transfer terjadi ke rekening-rekening yang setelah kami telusuri ternyata milik perusahaan fiktif. Dan yang lebih mengejutkan, semua transaksi ini memiliki tanda tangan digital Anda. Arya meraih dokumen itu dengan tangan sedikit gemetar. Matanya menyusuri angka-angka yang tertera, lalu berhenti pada satu kolom yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang tanda tangan elektroniknya ada di sana. Tidak mungkin, gumamnya. Saya tidak pernah menyetujui transaksi ini. Namun sistem kami menunjukkan bahwa Anda telah memberikan persetujuan, kata Faris tegas. Arya memejamkan mata sesaat, mencoba mengingat. Beberapa bulan terakhir, pekerjaannya memang sangat sibuk. Banyak dokumen yang harus ia periksa dan tanda tangani setiap hari. Tapi mustahil baginya untuk melewatkan transaksi sebesar ini tanpa menyadarinya. Ia menatap Faris. Bisakah saya melihat detail transaksinya? Faris menggeser laptop ke hadapan Arya. Silakan. Arya membaca satu persatu data yang ditampilkan. Setiap transaksi tampak sah di atas kertas. Rekening tujuan tampak seperti milik vendor, tanda tangannya pun tertera di setiap dokumen. Tapi ada satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tanggal transaksi-transaksi ini terjadi saat ia sedang cuti 2 minggu lalu. Ia menatap Faris dengan mata menyipit. Ini tanggal 12 Januari, saya ingat betul saya sedang di luar kota bersama keluarga saat itu, saya tidak mungkin menyetujui transaksi ini. Faris menyandarkan punggungnya di kursi, tangannya terlipat di dada.
Itu yang perlu kita selidiki. Tapi sejauh ini, semua bukti mengarah pada Anda. Arya merasa seakan-akan lantai di bawahnya berguncang. Ia menutup mata sejenak, mencoba memahami situasi ini. Jika tanda tangannya ada di sana, berarti ada seseorang yang telah menyalahgunakan aksesnya. Tunggu sebentar, kata Arya tiba-tiba. Tanda tangan digital saya. Bagaimana bisa digunakan tanpa saya sadari? Saya selalu menggunakan autentikasi ganda untuk setiap persetujuan. Faris melirik salah satu rekannya, seorang pria berkacamata bernama Dimas, yang bertanggung jawab atas keamanan data perusahaan. Kami juga mempertanyakan hal yang sama, kata Dimas sambil mengetik sesuatu di laptopnya. Kami sedang menyelidiki apakah ada kemungkinan akun Anda diretas atau disalahgunakan oleh seseorang yang memiliki akses ke sistem Anda. Arya menghela napas. Ini berarti ada dua kemungkinan. Seseorang di dalam perusahaan telah menyalahgunakan otoritasnya, atau ada kebocoran keamanan yang memungkinkan pihak luar mencuri aksesnya. Apakah saya bisa mendapatkan salinan data ini? Tanya Arya. Faris mengangguk. Tentu, kami ingin Anda bekerja sama dalam penyelidikan ini. Tapi Arya, Anda juga harus mengerti bahwa ini bisa berakibat serius jika tidak ada bukti yang bisa membebaskan Anda dari tuduhan ini. Arya mengangguk, meskipun dadanya terasa sesak. Saya mengerti. Saya juga ingin mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas semua ini. Faris menutup mapnya. Baik, kami akan terus berkoordinasi dengan Anda. Untuk sementara, kami menyarankan agar Anda berhati-hati dalam setiap langkah yang Anda ambil. Begitu Arya keluar dari ruang rapat, keringat dingin membasahi punggungnya. Kepalanya dipenuhi berbagai pertanyaan. Siapa yang mungkin melakukan ini? Apakah ada seseorang di dalam timnya yang mencoba menjebaknya? Atau ini ulah pihak luar yang ingin merusak reputasinya? Saat ia kembali ke ruangannya, ia langsung menutup pintu dan duduk di kursinya dengan tangan terlipat di depan wajah. Ini bukan hanya sekadar kesalahan dalam laporan keuangan. Ini adalah ancaman yang bisa menghancurkan segalanya karirnya, keluarganya, dan nama baiknya. Ia harus menemukan jawabannya, dan ia harus menemukannya sebelum semuanya terlambat. Suasana kantor terasa lebih sunyi dari biasanya. Saat Arya berjalan melewati lorong menuju ruang direksi, ia bisa merasakan tatapan tajam dari beberapa rekan kerjanya. Bisikan-bisikan lirih terdengar di belakangnya, seolah-olah mereka semua sudah tahu apa yang sedang terjadi. Langkah Arya terasa berat. Ia tahu bahwa rapat ini bukan sekadar diskusi biasa. Ini adalah persidangan tak resmi dan dirinya adalah terdakwa utamanya. Begitu sampai di depan pintu ruang rapat, ia menarik napas panjang. Lalu, dengan dorongan pelan, ia masuk ke dalam. Ruang rapat yang biasanya terasa nyaman kini berubah menjadi tempat yang penuh tekanan. Di ujung meja panjang duduk Pak Haris, direktur utama perusahaan. Wajahnya serius, matanya tajam, menatap Arya seperti seorang hakim yang siap mengeluarkan vonis. Di sampingnya, beberapa anggota direksi lainnya duduk dalam diam, ekspresi mereka sulit ditebak. Faris dari tim audit juga ada di sana, duduk dengan map yang sudah siap di tangannya. Arya melangkah ke kursi kosong di tengah ruangan. Ia berusaha tetap tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. Pak Haris membuka percakapan dengan nada dingin. Arya, kami telah meninjau laporan dari tim audit dan hasilnya cukup mengejutkan. Arya menatapnya dengan tenang. Saya di sini untuk menjelaskan semuanya, Pak. Pak Haris mengangguk, lalu memberikan isyarat kepada Faris. Kepala tim audit itu membuka mapnya dan meletakkan beberapa lembar dokumen di hadapan Arya. Lihat ini, kata Faris, suaranya tajam. Ini adalah bukti transaksi yang kami temukan. Total 5 miliar rupiah telah dialihkan ke rekening-rekening yang tidak sah, dan semua transaksi ini memiliki tanda tangan digital Anda. Arya mengambil dokumen itu dan membacanya dengan teliti. Sekali lagi, ia melihat angka-angka besar yang tak pernah ia setujui. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ujar Arya dengan suara tegas, saya tidak pernah menyetujui transaksi ini.
Saya bahkan sedang berada di luar kota saat beberapa transaksi ini dilakukan. Seorang anggota direksi, Pak Budi, mencondongkan tubuhnya ke depan. Kami mendengar alasan itu, Arya. Tapi bagaimana Anda menjelaskan bahwa tanda tangan digital Anda ada di semua transaksi ini? Jika Anda tidak melakukannya, siapa yang melakukannya? Arya menghela napas. Saya sendiri masih mencari tahu. Kemungkinan besar ada seseorang yang telah menyalahgunakan akses saya atau meretas tanda tangan digital saya. Pak Haris menyipitkan mata. Itu tuduhan yang serius. Anda mengatakan ada orang lain di dalam perusahaan ini yang menjebak Anda? Arya menatap mereka satu persatu. Saya tidak menuduh siapapun. Saya hanya mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya kemungkinan yang masuk akal. Kami butuh bukti, Arya. Kali ini suara Pak Haris lebih keras. Anda bisa mengatakan apa saja, tapi selama tidak ada bukti yang mendukung pernyataan Anda, maka Anda tetap bertanggung jawab atas transaksi ini. Arya terdiam. Ia bisa merasakan dinginnya ruangan ini bukan hanya berasal dari Aci, tetapi juga dari sikap orang-orang di sekitarnya. Dan bukan hanya itu, lanjut Faris. Kami juga menemukan bahwa salah satu rekening penerima transaksi ini terkait dengan perusahaan yang pernah bekerja sama dengan Anda secara pribadi. Bisa Anda jelaskan? Arya terperanjat. Apa? Perusahaan mana? Faris menarik selembar dokumen lagi dan menunjukkannya. Arya membacanya dengan cepat dan matanya melebar saat ia mengenali nama perusahaan itu sebuah firma konsultan kecil yang pernah ia bantu 2 tahun lalu, saat ia masih menjadi penasihat keuangan lepas. Ini tidak masuk akal. Arya menggeleng-gelengkan kepala. Saya memang pernah bekerja sama dengan mereka, tapi saya tidak pernah mengirim uang perusahaan ke rekening mereka. Pak Haris menatapnya dengan tajam. Tapi bukti menunjukkan sebaliknya. Arya merasakan darahnya berdesir. Ini benar-benar jebakan. Keheningan memenuhi ruangan. Para anggota direksi saling bertukar pandang, sementara Arya mencoba mencari cara untuk meyakinkan mereka bahwa ia tidak bersalah. Akhirnya Pak Haris berbicara lagi. Kami akan memberikan Anda waktu 1 minggu untuk membuktikan bahwa Anda tidak terlibat dalam kasus ini. Jika dalam waktu itu Anda tidak bisa menunjukkan bukti yang meyakinkan, kami tidak punya pilihan selain membawa kasus ini ke ranah hukum. Jantung Arya terasa seperti berhenti berdetak sejenak. Mereka benar-benar menganggapnya sebagai tersangka utama. Baik, kata Arya akhirnya. Suaranya terdengar lebih tenang dari yang ia rasakan. Saya akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak Haris mengangguk, lalu menutup mapnya. Rapat selesai. Tanpa sepatah kata lagi, Arya bangkit dari kursinya dan keluar dari ruangan. Begitu keluar dari ruang direksi, Arya berjalan menuju kantornya dengan langkah cepat. Kepalanya penuh dengan berbagai pikiran. Siapa yang bisa melakukan ini padanya? Bagaimana mungkin tanda tangannya bisa disalahgunakan? Dan mengapa perusahaan yang pernah bekerja sama dengannya tiba-tiba muncul dalam kasus ini? Saat ia sampai di ruangannya, ia langsung menutup pintu dan menghempaskan tubuhnya ke kursi. Ia menatap layar laptopnya yang masih menyala, kemudian membuka kembali sistem keuangan perusahaan. Ini bukan hanya tentang membersihkan namanya. Ini tentang mencari kebenaran sebelum semuanya benar-benar hancur. Malam itu, rumah yang biasanya menjadi tempat paling nyaman bagi Arya justru terasa begitu mencekam. Sejak ia pulang dari kantor, Rina, istrinya, tampak lebih banyak diam. Tidak ada sapaan hangat seperti biasa, tidak ada obrolan ringan di meja makan. Hanya ada keheningan yang menyesakkan. Di ruang tamu, Rina duduk di sofa dengan ponsel di tangannya. Wajahnya tegang, matanya sembab. Ia menatap layar ponselnya sesaat sebelum meletakkannya di meja. Arya, yang baru saja berganti pakaian, berjalan mendekat. "Rina, ada apa?" Tanyanya pelan. Rina mengangkat kepalanya, menatap suaminya dengan tatapan yang sulit ditebak. "Apa ini benar, Mas?" Suaranya bergetar. Arya menghela napas panjang. Ia tahu cepat atau lambat Rina akan mendengar kabar itu.
Tapi mendengar nada suara istrinya yang penuh kekecewaan membuat dadanya terasa semakin sesak. Aku tidak melakukan itu, Rin. Aku tidak korupsi. Jawab Arya. Suaranya tegas, mencoba meyakinkan. Rina tertawa kecil, tapi bukan tawa bahagia. Ada kepedihan di dalamnya. Tapi semua orang di luar sana bicara sebaliknya, Mas. Grup ibu-ibu kompleks teman-teman kantor, bahkan keluarga kita mulai bertanya-tanya. Arya menggertakkan giginya. Ia seharusnya sadar. Kasus ini bukan hanya menyerangnya secara profesional, tetapi juga menyerang kehidupan pribadinya. Kamu percaya aku kan? Arya menggenggam tangan istrinya. Rina menatapnya lama, lalu menghela napas. Aku ingin percaya, Mas, tapi aku takut. Arya menggenggam tangan istrinya lebih erat. Aku bersumpah, Rina, aku tidak bersalah. Ini jebakan. Air mata mulai menggenang di mata Rina. Tapi bagaimana kalau mereka tetap memutuskan bahwa kamu bersalah? Bagaimana kalau kita kehilangan semuanya? Reputasi kita, pekerjaanmu, rumah ini? Arya terdiam. Ia tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Ia ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, tapi kenyataannya, ia juga tidak tahu bagaimana akhirnya nanti. Tiba-tiba, suara pintu kamar terbuka. Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun berdiri di ambang pintu dengan wajah bingung. Mama, Papa kenapa? Arya dan Rina langsung menoleh ke arah Dito, anak mereka. Bocah itu baru saja selesai menggambar di kamarnya. Tetapi ia pasti mendengar suara tegang orang tuanya. Rina buru-buru menyeka air matanya dan mencoba tersenyum. Tidak apa-apa, Nak. Mama dan Papa hanya ngobrol. Tapi Dito bukan anak kecil yang mudah dibohongi. Ia berjalan, mendekat dan duduk di samping ibunya. Aku dengar teman-teman di sekolah ngomongin Papa. Mereka bilang Papa masuk berita karena korupsi. Itu apa, Ma? Arya merasakan dadanya mencelos. Ia tak pernah membayangkan Dito akan mendengar hal seperti ini dari orang lain. Dito? Arya menarik napas dalam-dalam. Korupsi itu mengambil uang yang bukan milik kita. Tapi Papa tidak melakukannya. Dito mengangguk pelan mencoba memahami. Kalau Papa nggak salah, kenapa orang-orang bilang begitu? Arya menatap mata polos anaknya dan tersenyum kecil. Meskipun hatinya terasa berat. Kadang dunia ini nggak adil, Nak. Ada orang yang bisa dituduh tanpa bukti yang jelas. Tapi Papa janji, Papa akan menyelesaikan ini. Dito terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Aku percaya Papa. Arya merasakan matanya memanas. Ia mengusap kepala putranya, bersyukur setidaknya ada satu orang di dunia ini yang masih mempercayainya tanpa ragu. Keesokan paginya saat Rina keluar untuk membuang sampah, ia melihat dua ibu tetangga sedang berbicara di depan pagar rumah mereka. Begitu melihat Rina, mereka tiba-tiba terdiam dan berbisik pelan. Rina berusaha mengabaikan mereka. Tapi saat ia berbalik untuk masuk ke rumah, ia mendengar salah satu dari mereka berbisik lebih keras. Kasihan ya, suaminya kena kasus korupsi. Padahal kelihatannya baik. Iya, kalau nggak bersalah, kenapa sampai jadi berita besar? Jantung Rina berdebar kencang. Ia ingin berteriak bahwa suaminya tidak bersalah, bahwa Arya dijebak, tapi ia tahu percuma. Orang-orang lebih suka percaya pada berita buruk daripada kenyataan yang belum terbukti. Saat ia masuk ke dalam rumah, matanya mulai berkaca-kaca. Ini baru permulaan dan ia sudah merasa tertekan. Malam harinya, Rina duduk di tepi tempat tidur sementara Arya masih berkutat dengan laptopnya, mencari bukti untuk membersihkan namanya. Apa kamu yakin bisa menyelesaikan ini, Mas? Suara Rina nyaris seperti bisikan. Arya menoleh dan menatap istrinya. Aku harus yakin, Rin. Rina menggigit bibirnya. Kalau ini jebakan, berarti ada orang yang benar-benar ingin menghancurkanmu. Arya mengangguk pelan. Dan aku harus mencari tahu siapa dia. Rina menarik selimutnya dan membaringkan tubuhnya membelakangi Arya. Aku capek, Mas. Arya menatap punggung istrinya. Ia tahu, ini bukan hanya tentang kelelahan fisik. Ini adalah kelelahan emosional, ketakutan, dan mungkin perlahan-lahan keraguan.
Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Arya merasa ada jarak antara dirinya dan Rina. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada semua tuduhan yang ia terima. Saat Arya menatap layar laptopnya, pikirannya hanya memiliki satu tujuan: menemukan bukti untuk membebaskan dirinya. Ia tahu ini bukan hanya tentang dirinya sendiri lagi, ini tentang keluarganya. Tentang membuktikan kepada Rina dan Dito bahwa ia masih bisa menjadi suami dan ayah yang mereka banggakan. Dan ia tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan itu. Kantor yang selama ini menjadi tempat Arya mengembangkan karirnya kini terasa begitu asing. Ia tidak lagi merasa nyaman berada di sana. Tatapan rekan-rekannya penuh dengan kecurigaan. Bisik-bisik semakin sering terdengar di belakangnya. Namun, Arya tidak punya waktu untuk memikirkan itu semua. Ia hanya punya satu tujuan: mencari kebenaran. Selama beberapa hari terakhir, ia telah mengamati dokumen-dokumen transaksi yang disebutkan dalam audit. Semuanya mengarah ke satu kesimpulan: ada seseorang di dalam timnya yang mengakses tanda tangan digitalnya dan menggunakan identitasnya untuk melakukan transaksi mencurigakan. Dan hanya ada satu orang yang cukup dekat untuk bisa melakukannya: Rudy. Rudy adalah salah satu anggota tim keuangan yang sudah lama bekerja dengan Arya. Mereka sering berdiskusi soal laporan keuangan, dan Arya beberapa kali mempercayakan pekerjaan penting kepadanya. Namun, ada sesuatu yang tidak beres sejak kasus ini muncul. Beberapa kali Arya mencoba berbicara dengannya, tetapi Rudy selalu terlihat gelisah, seolah-olah menghindarinya. Suatu siang, Arya memutuskan untuk mendekatinya di pantry kantor. Rudy sedang menuangkan kopi ke dalam cangkirnya ketika Arya berdiri di sampingnya. "Rudy," suara Arya tenang, tapi tegas. "Boleh kita bicara sebentar?" Rudy tersentak sedikit, lalu menoleh dengan ekspresi canggung. Tentu mas, ada apa?" Arya menatapnya dalam-dalam, mencoba membaca ekspresinya. "Tentang kasus ini. Aku butuh bantuanmu untuk mencari tahu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab." Rudy mengalihkan pandangannya ke cangkir kopinya. Aku nggak tahu banyak soal itu, Mas. Aku juga kaget pas dengar kabarnya." Arya menyilangkan tangan di dadanya. "Tapi kamu kan yang paling sering bekerja dengan laporan keuangan. Kamu pasti tahu ada sesuatu yang janggal sebelum ini mencuat ke permukaan." Rudy tersenyum kaku. "Mas, aku cuma staf biasa. Aku nggak punya akses ke hal-hal besar seperti itu." Arya menatapnya tanpa berkedip. "Kamu yakin?" Tangan Rudy yang memegang cangkir gemetar sedikit sebelum ia buru-buru menyesap kopinya. "Iya mas, aku nggak tahu apa-apa." Tapi Arya semakin yakin Rudy sedang menyembunyikan sesuatu. Malam itu, Arya kembali membuka dokumen transaksi di laptopnya. Ia mencari pola, sesuatu yang bisa menunjukkan keterlibatan orang lain. Kemudian, ia melihat sesuatu yang mencurigakan. Salah satu transaksi mencurigakan dilakukan pada hari ketika Arya sedang berada di luar kota. Itu berarti seseorang menggunakan aksesnya tanpa sepengetahuannya. Arya menyipitkan mata. Dari riwayat sistem keuangan, ia melihat bahwa Rudy juga melakukan login ke sistem pada hari yang sama. "Aku tahu engkau ada hubungannya dengan ini, Rudy," gumam Arya. Tapi ia butuh lebih banyak bukti. Keesokan harinya, Arya menunggu Rudy di parkiran kantor. Begitu Rudy keluar dan hendak masuk ke mobilnya, Arya mendekat. "Rudy, kita harus bicara sekarang." Rudy terkejut. "Mas Arya, ini sudah malam. Aku harus pulang." Arya menatapnya tajam. "Kamu bisa pulang nanti. Tapi aku ingin tahu kenapa namamu muncul di log sistem pada hari transaksi mencurigakan itu dilakukan." Rudy terdiam. Matanya bergerak gelisah, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. "Aku nggak tahu apa yang Mas maksud," katanya, suaranya lebih pelan. Arya mengambil napas dalam-dalam, mencoba menahan emosinya. "Aku sudah memeriksa semuanya. Aku tahu kamu login di sistem di hari yang sama dengan transaksi itu. Aku tahu kamu punya akses ke beberapa dokumen keuangan. Dan aku tahu kamu berteman dekat dengan orang-orang di perusahaan konsultan yang menerima dana itu." Mata Rudy melebar. "Mas, aku..." "Siapa yang menyuruhmu, Rudy?" Arya bertanya dengan nada rendah.
tapi penuh tekanan. Rudy melangkah mundur, keringat mulai membasahi dahinya. Mas, aku cuma... Sebelum ia bisa melanjutkan, ponselnya bergetar. Rudy menoleh ke layar sebentar, wajahnya semakin pucat. Arya melihat perubahan ekspresi itu dan tahu sesi orang sedang mengawasinya. Jadi ini lebih besar dari sekadar dirimu ya. Arya berkata pelan, tapi penuh makna. Rudy menggigit bibirnya, lalu buru-buru masuk ke dalam mobilnya. Maaf mas, aku nggak bisa bicara sekarang. Mobilnya melaju meninggalkan parkiran, meninggalkan Arya dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Arya berdiri di parkiran, menatap mobil Rudy yang semakin menjauh. Perasaan tidak enak mulai menyelimuti pikirannya. Ini bukan sekadar kasus manipulasi keuangan biasa. Ada seseorang di balik layar yang menarik tali, dan kini ia tahu bahwa dirinya benar-benar dalam bahaya. Malam itu, rumah Arya dan Rina bukan lagi tempat istirahat yang nyaman. Ruang tamu dipenuhi dengan tumpukan dokumen, laptop yang tetap menyala, serta coretan-coretan pada kertas yang berserakan di meja. Arya duduk di depan laptopnya dengan mata yang lelah, namun tekadnya tetap menyala. Rina, meskipun masih dalam kebingungan dan ketakutan, duduk di sampingnya, mencoba membantu sebisanya. Mas, ini semua benar-benar rumit. Aku nggak paham laporan keuangan seperti ini, kata Rina sambil menatap angka-angka di layar laptop Arya. Arya mengusap wajahnya. Aku juga masih mencoba menghubungkan semuanya, Rin. Tapi aku yakin ada sesuatu yang tidak beres di sini. Rina menatap suaminya dengan cemas. Kamu yakin ini tidak berbahaya? Kita berdua menggali sesuatu yang bisa saja melibatkan orang-orang besar, Mas. Arya menatapnya. Aku nggak punya pilihan lain. Kalau aku diam saja, aku akan tetap dianggap bersalah. Aku harus menemukan siapa yang benar-benar melakukan ini. Mereka berdua terus memeriksa laporan keuangan selama berjam-jam. Saat hampir menyerah, Rina tiba-tiba menunjuk sesuatu di layar. Mas, coba lihat transaksi ini. Ada beberapa pembayaran yang masuk ke perusahaan konsultan yang sama. Arya memperhatikan dengan saksama. Iya, jumlahnya juga nggak kecil. Tapi yang lebih aneh, Arya memperbesar data transaksi itu. Matanya melebar saat ia menyadari sesuatu. Rina, ini dia. Suaranya meninggi. Apa? Perusahaan ini menerima pembayaran berkali-kali dengan nominal yang hampir sama, tapi mereka menggunakannya untuk biaya konsultasi tanpa detail yang jelas. Dan lihat nama di bawah ini, Rina menyipitkan mata, lalu membacanya pelan. Rudy Saputra. Ia menoleh ke Arya dengan mata terbelalak. Rudy? Rekan kerjamu itu? Arya mengangguk. Dia bukan pemiliknya, tapi dia salah satu komisaris di perusahaan itu. Ini berarti dia punya akses ke dana yang diterima. Rina menggelengkan kepala. Jadi benar dugaanku, dia memang terlibat. Arya mengepalkan tangannya. Tapi yang masih jadi pertanyaanku, apakah dia hanya pion atau ada seseorang yang lebih besar di belakangnya? Arya tidak ingin gegabah. Ia tahu bahwa menyelidiki lebih jauh bisa membahayakan dirinya. Tapi ia juga tidak bisa mundur sekarang. Ia membuka ponselnya dan mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang perusahaan konsultan itu. Setelah beberapa menit mencari, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Rina, perusahaan ini baru berdiri 2 tahun lalu, tepat setelah aku dipromosikan jadi manajer keuangan. Dan lihat siapa pendirinya. Rina menatap layar ponsel Arya dan menahan napas. Direktur utama perusahaanmu, Pak Budi. Arya menggertakkan giginya. Kalau ini benar, maka ini lebih besar dari sekadar kasus manipulasi biasa. Ini bisa jadi skema korupsi yang sudah berjalan selama bertahun-tahun. Rina menelan ludah. Mas, kalau memang ini ulah mereka, itu berarti mereka bisa melakukan apapun untuk melindungi diri mereka sendiri. Kamu harus hati-hati. Arya menatap istrinya dengan serius. Aku tahu, Rin. Tapi aku tidak bisa berhenti di sini. Aku harus membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Malam semakin larut, dan mereka berdua masih sibuk menyusun bukti-bukti yang mereka temukan. Namun tiba-tiba, ponsel Arya bergetar.
Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Berhenti mencari tahu. Ini bukan urusanmu lagi. Jika engkau masih terus menggali, keluargamu akan menanggung akibatnya. Arya merasakan darahnya berdesir. Ia menatap layar ponselnya dengan rahang mengeras. Mas, kenapa? Tanya Rina, cemas saat melihat ekspresi suaminya berubah. Arya menunjukkan pesan itu kepada istrinya. Rina langsung menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membelalak ketakutan. Mas, ini ancaman. Arya mengepalkan tangannya. Mereka tahu aku sedang mencari bukti. Rina mulai panik. Mas, kita harus berhenti. Kita bisa lapor ke polisi, ke pengacara, siapapun. Tapi kita nggak bisa ambil risiko kalau mereka benar-benar serius. Arya menatap istrinya, lalu menghela napas. Aku mengerti, Rin, tapi kita harus pintar. Kita tidak bisa sembarangan lapor tanpa bukti yang kuat. Mereka bisa membalikan keadaan dan membuat kita semakin sulit. Rina masih terlihat takut. Tapi Mas, bagaimana kalau mereka benar-benar melakukan sesuatu pada kita? Arya menggenggam tangan istrinya erat-erat. Aku janji, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada kamu dan Dito. Tapi kita harus menyelesaikan ini dengan hati-hati. Rina menatap mata suaminya, mencoba mencari ketenangan di sana. Akhirnya ia mengangguk pelan. Baik, tapi kita harus ekstra hati-hati, Mas. Arya mengangguk. Aku tahu, Rin, dan aku akan pastikan kita menang. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Suara jangkrik di luar rumah terdengar samar di antara desiran angin. Arya masih duduk di ruang tamu, matanya terpaku pada layar laptop yang menampilkan catatan keuangan yang ia curigai. Rina duduk di sampingnya, meskipun ia sudah lelah, tapi rasa takutnya lebih besar. Mas, kita harus hati-hati. Aku takut mereka akan melakukan sesuatu pada kita, ujar Rina lirih. Arya menghela napas panjang. Aku tahu, Rin, tapi aku tidak bisa tinggal diam. Aku sudah menemukan bukti kalau Rudy dan Direktur Utama terlibat. Aku hanya perlu waktu untuk mengumpulkan semuanya dan membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Belum sempat Rina menjawab, suara mobil terdengar berhenti di depan rumah mereka. Beberapa saat kemudian, suara ketukan keras menggema di pintu. Pak Arya, kami dari kepolisian. Mohon buka pintu. Rina menatap Arya dengan wajah panik. Mas, ini pasti tentang tuduhan itu. Arya merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Ia bangkit dari kursinya, menatap pintu dengan rahang mengeras. Perlahan, ia melangkah maju dan membuka pintu. Begitu pintu terbuka, beberapa polisi berseragam berdiri di depan rumah. Seorang perwira berpangkat komisaris melangkah maju dan menatap Arya dengan tatapan tegas. Pak Arya, Anda kami tahan atas dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang, ucapnya dengan suara dingin. Dunia Arya seakan runtuh dalam sekejap. Apa? Tidak, ini pasti kesalahan. Saya tidak melakukan apapun. Arya mencoba membela diri. Namun, tanpa banyak bicara, salah satu petugas langsung meraih tangannya dan memasangkan borgol di pergelangannya. Rina menjerit. Jangan, suami saya tidak bersalah. Tangisannya menggema di seluruh rumah. Dari dalam kamar, Dito yang baru berusia 8 tahun terbangun karena keributan. Ia mengucek matanya, lalu berjalan keluar. Saat melihat ayahnya diborgol oleh polisi, tubuh kecilnya langsung membeku. Ayah? Suaranya lirih, nyaris berbisik. Arya menoleh dan melihat putranya berdiri di ambang pintu kamar dengan mata membelalak. Dito, suara Arya bergetar. Dito berlari ke arah ayahnya, mencoba menarik tangan polisi yang memegangnya. Jangan bawa ayah nggak bersalah, ayah nggak mungkin jahat. Hati Arya terasa seperti dihantam batu besar. Ia ingin memeluk putranya, tapi tangannya terikat. Dito, dengarkan ayah, kamu harus kuat ya. Ayah janji, ayah akan pulang. Dito menggeleng dengan air mata berlinang. Aku nggak mau ayah pergi. Tolong jangan ambil ayah. Seorang petugas menarik Arya sedikit ke belakang. Maaf Pak, kami harus segera membawa Anda. Tidak,
Rina berteriak histeris, jatuh berlutut sambil memeluk Dito yang terus menangis dan berusaha meraih ayahnya. Arya menatap mereka dengan hati yang hancur. Ia ingin berteriak, ingin melawan, ingin membuktikan bahwa semua ini salah. Tapi apa daya, saat ini ia hanyalah seorang tertuduh yang tidak memiliki pilihan. Saat mobil polisi mulai bergerak meninggalkan rumah, Arya menoleh ke belakang. Ia masih bisa melihat Rina memeluk Dito erat-erat di depan rumah, menangis tak terkendali. Di dalam mobil, seorang polisi yang duduk di sampingnya membuka sebuah dokumen dan membacanya. Kasus Anda cukup berat, Pak Arya. Bukti-buktinya memberatkan. Arya menoleh dengan rahang mengeras. Bukti yang mana? Siapa yang memberikannya? Polisi itu hanya meliriknya sekilas. Itu bukan urusan saya. Tugas kami hanya menangkap. Arya mengepalkan tangannya yang masih terborgol. Ini semua sudah direncanakan. Seseorang benar-benar ingin menjatuhkannya. Tiba-tiba, ponselnya yang masih ada di sakunya bergetar. Seorang petugas lain mengambilnya dan melihat layar sebelum mematikannya. Sebelum layarnya padam, Arya sempat melihat nama pengirim pesan. Nomor tidak dikenal. Sebuah pesan terakhir yang sempat ia baca sebelum ponsel itu dimatikan. Kami sudah memperingatkanmu. Sekarang, lihat apa akibatnya. Arya menggertakkan giginya. Sekarang ia yakin seseorang benar-benar menginginkan kehancurannya. Dari balik jeruji besi, Arya menatap langit-langit yang kusam. Matanya merah karena kurang tidur, pikirannya terus dipenuhi pertanyaan. Bagaimana bisa semua ini terjadi begitu cepat? Sehari yang lalu ia masih bersama keluarganya, berjuang mencari bukti untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Kini, ia duduk di dalam sel, dicap sebagai seorang koruptor. Hatinya teriri setiap kali mengingat wajah Rina yang menangis dan suara Dito yang memanggilnya. Rasa putus asa mulai merayap masuk, tapi ia tahu ia tidak bisa menyerah begitu saja. Suara langkah kaki di lorong menarik perhatiannya. Seorang petugas datang dan membuka pintu selnya. Pak Arya, ada yang ingin bertemu dengan Anda, kata petugas itu. Arya menatapnya bingung. Siapa? Petugas itu tidak menjawab, hanya memberi isyarat agar Arya ikut dengannya. Dengan langkah berat, Arya mengikuti petugas menuju ruang pertemuan. Di dalam ruangan kecil berlampu redup, seorang pria berjas rapi dengan kacamata hitam duduk dengan tenang. Di hadapannya terdapat beberapa dokumen yang tertata rapi. Saat Arya masuk, pria itu berdiri dan mengulurkan tangan. Selamat siang, Pak Arya. Nama saya Faisal, saya seorang pengacara, dan saya di sini untuk membantu Anda. Arya ragu-ragu sebelum akhirnya duduk di kursi di seberangnya. Saya tidak ingat pernah menyewa pengacara. Faisal tersenyum tipis. Istri Anda yang menghubungi saya. Beliau percaya bahwa Anda tidak bersalah. Dan setelah saya membaca kasus Anda, saya juga yakin Anda hanya dijebak. Arya menatap Faisal dengan penuh selidik. Jadi, Anda percaya saya? Faisal mengangguk sambil membuka mapnya. Tentu saja, dan saya punya alasan yang cukup kuat untuk itu. Ia menarik keluar beberapa lembar dokumen dan menyerahkannya kepada Arya. Arya mengambilnya dan mulai membaca. Matanya membelalak. Ini bukti bahwa rekening yang digunakan untuk transaksi mencurigakan bukan berasal dari akses saya, serunya. Faisal mengangguk. Tepat sekali. Berdasarkan penyelidikan awal saya, ada aktivitas mencurigakan dalam sistem perusahaan Anda. Ada seseorang yang sengaja mengakses data Anda dan melakukan transaksi atas nama Anda. Saya yakin ini bukan pekerjaan satu orang, melainkan sebuah konspirasi yang lebih besar. Arya meremas dokumen itu dengan geram. Saya sudah curiga pada Rudi. Dia yang menangani laporan keuangan sebelum semua ini terjadi. Dia juga yang paling sering bekerja sama dengan direksi. Faisal menatap Arya serius. Jika benar begitu, maka kita harus mendapatkan bukti konkret. Saya akan mengajukan permohonan agar Anda bisa bebas dengan jaminan, tapi itu tidak akan mudah. Anda harus bersiap menghadapi tekanan lebih besar. Arya mengepalkan tangannya. Saya tidak peduli.
Saya hanya ingin membersihkan nama saya dan kembali ke keluarga saya. Faisal tersenyum tipis. Bagus. Saya butuh keberanian Anda untuk melawan ini semua. Saya akan bekerja sama dengan istri Anda untuk mencari bukti tambahan. Arya mengangguk mantap. Untuk pertama kalinya sejak ia ditangkap, ia merasakan sedikit harapan. Sementara itu, di rumah, Rina duduk di ruang tamu dengan wajah lelah. Sejak Arya ditangkap, hidupnya berubah drastis. Tetangga mulai berbisik-bisik setiap kali melihatnya. Dan beberapa orang bahkan menjauhinya seolah ia adalah istri seorang kriminal. Namun, ia tidak peduli. Yang terpenting baginya adalah membuktikan bahwa Arya tidak bersalah. Teleponnya berdering. Ia segera mengangkatnya. Bu Rina, ini Faisal. Bagaimana Pak? Apakah Anda bisa membantu suami saya? Tanya Rina dengan cemas. Saya yakin suami Anda dijebak dan sekarang saya butuh bantuan Anda. Kita harus mencari bukti lebih banyak. Saya akan mengirimkan daftar dokumen yang perlu Anda cari. Kita harus bekerja cepat sebelum kasus ini semakin dalam menjerat Pak Arya. Rina mengangguk. Apapun yang harus saya lakukan, saya akan lakukan. Saya tidak akan membiarkan suami saya dihancurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di sudut ruangan, Dito mendengar percakapan ibunya. Ia mengepalkan tangannya kecilnya. Aku juga mau bantu ayah, serunya. Rina menoleh dan tersenyum. Matanya masih berlinang air mata. Ia mendekat dan memeluk putranya erat. Ayah akan pulang, nak. Kita akan berjuang bersama. Malam sudah larut ketika Rina duduk di depan laptop Arya. Ia memandangi layar dengan tatapan nanar, tangannya gemetar di atas touchpad. Ia masih ingat saat Faisal mengatakan bahwa bukti-bukti bisa saja tersembunyi di perangkat pribadi Arya. Jika memang ada seseorang yang menjebaknya, pasti ada jejak yang tertinggal. Pikir Rina. Dengan napas berat, ia membuka email Arya. Kotak masuk tampak penuh dengan pesan-pesan dari rekan kerja, laporan keuangan, dan komunikasi internal perusahaan. Namun, satu email yang terkubur di antara ratusan pesan menarik perhatiannya. Pengirim anonim. Subjek. Hentikan penyidikan atau bersiaplah. Dada Rina berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia mengklik email tersebut. Pak Arya, Anda sudah melangkah terlalu jauh. Kami tahu Anda mulai mencurigai ada yang tidak beres dalam transaksi ini. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat. Jika Anda terus menggali, Anda akan menjadi korban. Ini peringatan terakhir. Rina menutup mulutnya, menahan rasa takut yang tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuhnya. Jadi memang ada yang sengaja menjebak Arya, tapi siapa? Matanya tertuju pada ikon lampiran di email tersebut. Dengan hati-hati, ia mengunduhnya. File itu berisi dokumen transaksi yang telah dimanipulasi. Saat diperbesar, Rina melihat nama seseorang sebagai pengotorisasi transaksi tersebut, Rudy. Rina terperanjat. Arya sudah mencurigai Rudy sejak awal, dan kini bukti nyata ada di depan matanya. Rudy, jadi benar engkau yang melakukannya? Bisik Rina dengan marah. Tanpa pikir panjang, ia meraih ponselnya dan menelepon Faisal. Di sebuah kafe kecil yang jauh dari pusat kota, Rina duduk berhadapan dengan Faisal. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya penuh tekad. Ini dia, Pak. Bukti yang kita cari, ujar Rina sambil menyerahkan laptop Arya. Faisal membuka laptop itu dan membaca email misterius yang ditemukan Rina. Matanya membelalak saat melihat nama Rudy di dalam dokumen transaksi. Ini lebih dari cukup untuk menggugat ulang kasus Arya, ucap Faisal serius. Rina menggenggam tangannya erat-erat. Jadi sekarang kita bisa membebaskan Arya? Faisal menatapnya dengan mata tajam. Belum. Bukti ini kuat, tapi kita butuh lebih dari ini. Jika Rudy adalah dalangnya, pasti ada seseorang yang lebih besar di atasnya. Rina mengangguk. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Faisal menutup laptop dan menyadarkan tubuhnya. Kita harus membuat Rudy bicara. Dan untuk itu, kita perlu rencana. Di dalam sel tahanan, Arya sedang berbaring dengan tangan di belakang kepala ketika seorang petugas datang menghampirinya. Pak Arya,
Anda punya tamu lagi? Arya bangkit dengan cepat. Ia berharap itu Rina atau Faisal. Saat ia masuk ke ruang pertemuan, matanya langsung menangkap sosok istrinya yang menatapnya penuh harapan. Faisal duduk di sampingnya, ekspresinya tegang tapi optimis. Rina? Faisal? Ada apa? Rina tersenyum, matanya berkaca-kaca. Mas, kita punya bukti. Kita tahu siapa yang menjebakmu. Arya menegang. Siapa? Faisal menyerahkan laptop kepada Arya. Ini dia, Arya. Email ancaman yang dikirim kepadamu. Dan lihat siapa yang ada di dalam dokumen transaksi ini. Arya menatap layar dan melihat nama itu. Rudy. Darahnya berdesir. Rahangnya mengeras dan matanya berkilat marah. Aku tahu dia terlibat. Tapi sekarang kita bisa membuktikannya, katanya dengan suara bergetar. Faisal menatap Arya dengan serius. Sekarang kita harus memaksa Rudy mengakui semuanya. Jika kita bisa membuatnya berbicara, kita bisa menemukan siapa dalang sebenarnya. Arya mengangguk mantap. Untuk pertama kalinya sejak ia ditahan, harapan kembali muncul. Aku siap. Aku akan melawan mereka. Malam itu, Faisal dan Rina duduk di dalam mobil di depan sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Lampu rumah itu masih menyala, pertanda bahwa pemiliknya belum tidur. Apa kamu yakin dia mau bicara? Tanya Rina. Suaranya penuh keraguan. Faisal menatap rumah itu dengan ekspresi yakin. Mantan karyawan ini dipecat secara misterius setelah audit pertama kali dilakukan. Jika ada seseorang yang tahu sesuatu, itu dia. Rina menghela napas dalam. Ia menggenggam erat tangannya sendiri, mencoba menenangkan kegelisahannya. Baiklah, ayo kita coba. Mereka keluar dari mobil dan berjalan menuju pintu rumah. Faisal mengetuk dengan pelan, lalu menunggu. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka sedikit. Seorang pria paruh baya dengan wajah lelah mengintip dari baliknya. Siapa kalian? Tanyanya curiga. Pak Anton, Faisal memastikan. Nama saya Faisal, saya pengacara Arya. Dan ini istrinya Rina. Kami butuh bantuan Anda. Mata Anton langsung membesar saat mendengar nama Arya. Ia terlihat ragu, tetapi akhirnya membuka pintu lebih lebar. Masuklah. Di dalam rumah, Anton menuangkan teh hangat untuk tamunya. Tangannya sedikit gemetar, seakan ia menyimpan beban berat yang sudah lama dipendam. Jadi, Arya akhirnya ditangkap ya? Katanya pelan. Rina mengangguk, suaranya bergetar. Suami saya dijebak, Pak Anton. Kami tahu ada sesuatu yang tidak beres, dan kami pikir Anda mungkin bisa membantu. Anton menatap teh di tangannya, lalu menghela napas panjang. Dulu aku bekerja di bagian keuangan, sama seperti Arya. Tapi begitu aku menemukan sesuatu yang mencurigakan dalam laporan transaksi, aku langsung dipecat tanpa alasan jelas. Aku tidak pernah mendapat kesempatan untuk menjelaskan temuanku. Faisal mencondongkan tubuh ke depan. Apa yang Anda temukan, Pak Anton? Anton menatap mereka lekat-lekat, lalu bangkit dari tempat duduknya. Ia berjalan ke lemari di sudut ruangan dan mengeluarkan sebuah map tua. Ini semua dokumen yang berhasil aku simpan sebelum aku dikeluarkan. Aku takut untuk berbicara selama ini, tapi kalau memang Arya dijebak, maka aku tidak bisa diam saja. Faisal menerima map itu dengan hati-hati, lalu membuka isinya. Matanya membesar saat melihat angka-angka yang tertulis di dalamnya. Ini transaksi yang sama dengan yang ada di kasus Arya. Tapi di sini ada beberapa nama lain yang terlibat. Ucapnya dengan nada tegang. Rina mendekat melihat nama-nama yang tertulis di dalam laporan tersebut. Rudy dan... Ia terhenti seketika, wajahnya memucat. Faisal mengepalkan tangannya. Ini lebih besar dari yang kita kira. Ini bukan hanya soal Rudy. Ada nama salah satu direksi di sini. Anton mengangguk. Aku yakin mereka memanfaatkan Arya sebagai kambing hitam. Begitu Arya mulai curiga, mereka membuat bukti yang mengarah kepadanya dan menyingkirkannya sebelum ia bisa menemukan kebenaran. Rina menutup mulutnya, menahan amarah dan ketakutannya sekaligus. Jadi, ini benar-benar konspirasi perusahaan? Faisal menarik napas dalam. Kita sekarang punya bukti lebih banyak.
Tapi kita harus berhati-hati. Jika orang-orang ini tega menjebak Arya, mereka juga bisa melakukan hal yang lebih buruk. Anton menatap mereka dengan serius. Aku akan bersaksi jika diperlukan. Aku sudah terlalu lama menyimpan ini semua. Rina mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Anton dengan erat. Terima kasih Pak Anton, kami sangat menghargai keberanian Anda. Faisal menutup map dengan hati-hati. Langkah selanjutnya adalah menjebak Rudi. Jika dia merasa terancam, dia mungkin akan membuka mulut dan mengungkap siapa dalang sebenarnya. Rina mengangguk. Kita harus segera bertindak sebelum mereka menghancurkan lebih banyak nyawa.